Hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku, Oge, di Oge Manis Channel. Pada kesempatan ini, aku akan bercerita tentang perjalanan seorang putri raja yang kisahnya melegenda sampai sekarang. Siapakah putri tersebut? Ya, benar sekali. Putri tersebut bernama Putri Mandalika atau terkenal dengan sebutan Putri Mandalika. Cerita Putri Mandalika merupakan salah satu legenda yang berasal dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Legenda Putri Mandalika terkait dengan tradisi menangkap cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Ia merupakan putri yang berasal dari salah satu kerajaan di Pulau Lombok yang bernama Kerajaan Tojang Beru. Raja Kerajaan Tojang Beru memerintah wilayah dengan adil dan makmur. Putri Mandalika dikenal sebagai putri yang paling cantik. Kecantikannya dikenal hingga ke pelosok negeri. Putri Mandalika tidak hanya cantik, melainkan tutur katanya lembut dan bahasanya sopan. Ia juga senang menolong. Banyak pangeran yang ingin melamarnya. Raja menyerahkan keputusan pada putri. Demi tanggung jawabnya, putri bertapa untuk meminta petunjuk. Setelah bertapa, putri mengundang seluruh pangeran yang ingin melamarnya untuk berkumpul pada tanggal 20 bulan 10 pada penanggalan Sasak. Para pangeran diminta berkumpul di Pantai Segar yang saat ini lebih dikenal sebagai Pantai Kuta Lombok pada pagi buta sebelum azan subuh berkumandang. Pada hari yang ditentukan, para pangeran berkumpul saat matahari berada di ufuk timur. Putri bersama raja dan ratu serta pengawal datang menemui mereka. Putri Mandalika terlihat cantik karena menggunakan bahan sutra. Penampilan putri membuat para pangeran makin terpikat. Kemudian, Putri Mandalika naik ke atas Bukit Segar ditemani pengawal. Dari atas bukit, putri menyampaikan pesan pada semua yang hadir di Pantai Segar. Ia berencana menerima semua pinangan pelamar. Putri mengambil keputusan tersebut supaya ketentraman dan kedamaian pulau tidak rusak karena persaingan. Sebab kalau ia menerima pinangan salah satu orang saja, maka perselisihan akan terjadi. Pengumuman tersebut membuat peserta terheran-heran. Selanjutnya, putri menjatuhkan diri ke laut dan hanyut ditelan ombak. Melihat kejadian itu, para peserta berusaha mencari putri. Namun, putri tidak ditemukan.
Setelahnya muncul binatang-binatang kecil yang jumlahnya sangat banyak. Binatang tersebut menyerupai cacing. Perbuatan Putri sangat dikenang masyarakat Lombok. Oleh karena itu, dibuat upacara nyale atau bau nyale. Upacara dilakukan pada Februari hingga Maret setiap tahun. Dalam pelaksanaan festival bau nyale, masyarakat suku Sasak menggunakan perhitungan Rowot. Penanggalan kalender Rowot telah menjadi penentu puncak bau nyale sejak dari dulu. Penanggalan Rowot ini dilatar belakangi dengan kisah Putri Mandalika dalam kisah tersebut. Putri yang terjun ke laut malah diangkat ke langit menjadi rasi bintang Rowot. Perhitungan Rowot pada suku Sasak yaitu sistem penanggalan yang memperhitungkan pergerakan bulan, bintang, dan matahari. Bau nyale terdiri dari dua kata, yaitu bau yang artinya menangkap dan nyale adalah cacing laut sejenis Philumanelida. Nah teman-teman, demikianlah ceritaku tentang Putri Mandalika yang berasal dari salah satu kerajaan di Lombok. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita tadi. Jika teman-teman merasa senang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa. Salam manis. Dadah.